Halo Sobat YouTube, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah harem sang Sultan Turki. Tiap peradaban, agama, kerajaan memiliki tradisi sendiri, kebiasaan, dan sudut pandang. Satu lagi, pembenaran atas tiap kebijakan yang diambil. Dalam buku yang berjudul The Great Turk, Heng Bu menulis bahwa praktek perseliran harem yang terjadi pada masa Ottoman, terutama di masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Sejarah mencatat istilah harem diambil dari bahasa Arab haram yang bisa diartikan sebagai tempat terlarang. Kata tersebut mewakili definisi lingkungan bagi perempuan dalam rumah tangga poligami. Tidak ada pria yang boleh masuk ke dalamnya kecuali si empunya dan para kasim. Kepemilikan harem menyimbolkan kekuasaan, kekayaan, kehebatan, kekuatan, dan kemampuan seksual raja atau sultan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah selir dan kasim. Kasim yaitu pelayan pria yang telah dikebiri untuk menjaga kesetiaan dan tidak mengganggu selir raja. Kata tersebut pertama kali muncul di Timur Tengah, di mana harem juga menjadi tempat tinggal ibu penguasa, saudara perempuannya, istri-istri, anak-anak, dan para selir. Di Asia Selatan, tempat serupa disebut jenana. Karena sifat harem yang tertutup, tak ada sumber-sumber pasti yang bisa digunakan untuk memberikan informasi terkait kehidupan di dalamnya. Semua kisah yang beredar selama ini lebih bersifat imajinatif. Lebih dari itu, harem juga menyimbolkan kesakralan dan privasi. Harem diciptakan untuk menjaga kesopanan, hak istimewa, dan perlindungan perempuan, di samping pekerjaan para perempuan sebagai pelayan seks raja. Seperti dikutip dari situs Ancient Origin, selama masa kekaisaran Ottoman di Turki, peran harem adalah untuk mendidik calon istri keluarga kerajaan dan kaum bangsawan tinggi. Munculnya harem dapat dilihat dari sejarah budaya Ottoman di Turki. Para gadis yang dijadikan selir dianggap dapat memuaskan raja di luar kegiatan mempunyai anak. Hal ini dilakukan untuk menekan keturunan raja yang menganut sistem patriarki melalui anak laki-laki. Karena keturunan dari selir raja tidak memiliki garis keturunan yang diakui. Pada periode berikutnya, anak-anak lelaki sultan juga tinggal di harem sampai mereka berusia 12 tahun. Saat mencapai usia tersebut, mereka hanya diizinkan untuk tampil di depan publik dan di wilayah pemerintahan istana. Harem menjadi wilayah terlarang bagi para pangeran. Topkapi harem yang dioperasikan pada tahun 1299 hingga 1923 pada era Kekaisaran Ottoman juga menjadi ruang pertemuan pribadi sultan dengan keluarganya. Di dalam harem, para selir memiliki hierarki tertentu. Ada yang hanya sebagai pelayan, selir biasa, hingga favorit raja. Karena hanya berisi wanita, para selir raja dapat melakukan hal apapun di dalam harem, termasuk menggunakan pakaian terbuka. Ada beberapa perempuan dari harem Ottoman yang memiliki peran politik yang sangat penting dalam sejarah kekaisaran. Mereka termasuk istri, ibu, dan saudara perempuan sultan yang didengar pendapatnya oleh penguasa. Untuk alasan itu, beredar kabar pemerintahan konon Kekaisaran Ottoman dijalankan dari harem. Sebuah contoh yang sangat baik dari situasi tersebut adalah Hurrem Sultan. Ia adalah istri dari Sultan Sulaiman Agung dan ibu dari Selim II. Hingga saat ini, ia dianggap sebagai wanita paling kuat dalam sejarah Ottoman. Tapi tak semua sultan menghormati kaum hawa. Salah satunya adalah Ibrahim Gila atau Deli Ibrahim yang mengalami gangguan jiwa. Ia memerintah Kekaisaran Ottoman dari tahun 1640 hingga 1648. Ia dikabarkan menenggelamkan 280 selir dari haremnya di Selat Bosporus. Berbeda dari sejumlah anggapan populer bahwa harem hanya diisi para perempuan untuk pelampiasan syahwat, anak-anak juga lahir dan dibesarkan di dalam harem. Harem juga dilengkapi dengan pasar, bazar, taman bermain, dapur, pinatu, kolam mandi, dan sekolah. Tempat itu juga memiliki hierarki.
Biasanya, istri resmi dan saudara perempuan sultan yang menjadi pemimpin di sana. Selain para istri dan selir, ada juga ibu kandung, ibu tiri, bibi, nenek, saudari, saudara tiri, anak perempuan, pelayan, pembantu, budak, tukang masak, penjaga, dan pejabat perempuan lain. Saat ini, harem sudah tidak digunakan untuk menyimpan selir raja, karena sejarahnya, kini harem dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Turki. Dalam buku The Ottoman Empire 1300 hingga 1650, The Structure of Power, sejarawan Colin Imber mengungkapkan, praktek perseliran telah lama dianggap sebagai sebuah tradisi yang lumrah di kalangan raja-raja Ottoman. Aturan yang berlaku di lingkungan istana ketika itu memang mengizinkan para lelaki untuk memperoleh keturunan dari budak-budak perempuan mereka. Bahkan, kebanyakan sultan Ottoman terlahir dari ibu-ibu budak, tulis Imber. Ia menuturkan, ada beberapa aturan dasar hukum keluarga yang diterapkan oleh dinasti Ottoman hingga abad ke-17. Yang pertama, perempuan boleh menikah hanya dengan satu pria pada 1 tahun. Yang secara sosial memiliki derajat yang sama dengan keluarganya. Sebaliknya, laki-laki dapat menikah sampai dengan 4 wanita sekaligus meskipun istrinya itu memiliki derajat sosial yang lebih rendah dari si pria. Semua anak sultan dari istrinya yang sah memiliki kemerdekaan sejak lahir. Begitu pula halnya dengan anak hasil hubungannya dengan budak perempuan, sepanjang sang raja mengakui anak tersebut adalah anaknya. Sultan pertama Ottoman, Osman Gazi, tahun 1281 hingga 1324, hanya menikahi 2 wanita merdeka. Namun hingga Muhammad II sang penakluk, pada tahun 1451 hingga 1481, sultan-sultan yang mewarisi tahta kerajaan memiliki hubungan seksual dengan 2-5 wanita. Beberapa di antara mereka adalah budak. Pada masa selanjutnya, sultan-sultan Ottoman sesudah Muhammad II memiliki 2, 3, 4, 5, atau 7, dan yang paling banyak adalah 18 mitra wanita. Tapi yang mereka jadikan sebagai istri dalam satu waktu paling banyak hanya 4 perempuan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan sisanya berstatus sebagai budak atau selir. ORF menegaskan Sultan-Sultan Ottoman tidak pernah menculik gadis manapun untuk dijadikan sebagai selir mereka. Sebaliknya, banyak anak perempuan dari keluarga bangsawan yang menawarkan diri untuk menjadi abdi raja, meski mereka sesungguhnya adalah orang-orang merdeka. Itu mereka lakukan dengan harapan bisa menjadi bagian dari penghuni istana dan melahirkan anak-anak sultan. Namun tidak semua perempuan yang datang diterima menjadi harem. Mereka harus diuji terlebih dahulu oleh perempuan-perempuan senior yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan psikologis yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kecenderungan perilaku korup pada diri para kandidat harem. Proses seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati. Antara abad ke-14 dan ke-16, muncul semacam tradisi di Ottoman untuk membatasi 1 anak laki-laki yang lahir dari setiap istri raja. Ketika seorang istri sultan telah melahirkan keturunan laki-laki, maka dia tidak akan pernah lagi tidur bersama sang raja. Praktik semacam ini, kata Imber, terus berlangsung sehingga masa Sultan Salim I pada tahun 1512 hingga 1520. Sultan Sulaiman I mengubah tradisi perseliran tersebut. Ia juga dikenal sebagai figur yang menentang praktek perseliran. Pada tahun 1521, ia telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Mustafa dari istrinya yang bernama Mavi Devran. Pada tahun yang sama, raja ini juga mempunyai anak laki-laki dari Roselana yang ia beri nama Mehmet atau Muhammad. Sesuai kebiasaan dinasti, ia seharusnya tidak boleh lagi memiliki hubungan seksual dengan selirnya tersebut. Tapi faktanya, sepanjang tahun 1522 hingga 1531, Sulaiman I memperoleh 6 anak lagi dari Roselana, termasuk salah satunya adalah penerus tahta kerajaan yaitu Salim II. Pada tahun 1533, Sulaiman I memerdekakan Roselana dan kemudian menikahinya sebagai istri yang sah.
Hal tersebut juga dianggap melanggar tradisi Ottoman karena raja-raja sebelumnya tidak pernah menikahi selir budak yang mereka miliki. Menurut adat yang berkembang di istana ketika itu, para selir budak raja baru akan memperoleh kemerdekaan dengan sendirinya setelah mangkatnya sang sultan. Semua yang dilakukan Sulaiman I itu tak lain sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Roselana.